yang kami muliakan Ketua Komite dan segenap pengurus Komite Madrasah Sanawiyah maupun Madrasah Aliyah Tahfidz Al-Kaukab, segenap Dewan Asatidz dan Ustadzah, seluruh wali santri, ayah bunda, bapak ibu, semua yang hadir, semoga senantiasa disirami rahmah dan keberkahan Allah Ta'ala. Dan tentunya yang saya cintai, saya sayangi, saya banggakan semua, saya doakan kelak menjadi para pemimpin-pemimpin bangsa, menjadi tokoh-tokoh agama, menjadi penuntun umat masa depan, dan insya Allah kelak selalu dalam bimbingan Allah seluruh santri bani, santri banat pesantren Tahfidz Al-Kaukab yang saya cintai. Mohon izin ini sebelum saya melanjutkan kajian dan taklim, saya sengaja mengeraskan suara dan saya ingin menghimbau kepada seluruh wali santri dan santri-santri yang masih ada di luar masjid, karena CCTV saya diperlihatkan oleh malaikat ini, masih ada beberapa yang nonton di pendopo, di masjid, di depan juga asrama, di depan ruang kelas, semuanya saja. Ini saya lihat ini meskipun tidak ada CCTV tapi saya bisa melihat dari jarak jauh. Mohon yang masih di luar, bapak ibu semua santri untuk bergabung dulu di masjid. Ada saatnya nanti kita berkumpul dengan anak-anak dan putra putri kita. Sementara yang ada di dalam, saya pun juga mengimbau mohon kerjasamanya untuk duduk dengan khidmat, duduk dengan tertib, duduk dengan rapi, mengikuti kajian dan taklim bersama-sama supaya kita insya Allah lalu sekarang taklim jadi agak lumayan serak ini. Mohon kita membaca sholawat enak dan memandu dan membaca sholawat ya Rasulullah.
Mari dibaca bersama-sama. Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, Wasadnal Kafi, likullil kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah, wa ni'mal kafi, alhamdulillah, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Sekali lagi ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ya jami'an, salamun alaik ya rafi'a syami wa daraji, atfatan ya hiratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Syukron, terima kasih Ustaz Zidni, Ustaz Adib dan para ustaz yang lain. Hadirin jamaah sekalian, para wali santri terutamanya ayah bunda, anak-anakku semua, santri banin dan banat. Mari selanjutnya kita mengikuti ta'lim dalam kajian Kitab Nasaihul Ibad. Sebelum saya mulai, sejenak untuk diketahui para wali santri, bapak ibu, ayah bunda semua, bahwa sepanjang bulan Ramadan ini memang kajian kitab kuning, kitab-kitab turos diperbanyak waktu dan volumenya. Di antaranya dilaksanakan untuk kajian mingguan kitab kuning bersama pengasuh bersama saya itu setiap Sabtu dan Ahad ba'dal asar seperti ini. Karenanya mohon maaf, mohon izin, saya tidak melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram sebagaimana kajian bulanan Diyafah kita, tapi kali ini kita akan meneruskan kajian kitab Nasaihul Ibad sebagai rutinitas mingguan yang sudah dilakukan oleh anak-anak santri. Dan kali ini kita mohonkan para wali santri ngalah dengan putra-putrinya. Ngalah, ngikutin, ikut dengerin
ikut dampingin, ikut nyaksiin putra-putrinya ngaji kitab Nasaihul Ibad. Bagaimana sih hari-hari Sabtu dan Ahadnya dan hari-hari yang lain putra-putri kita turut serta mengkaji, mendalami dan mempelajari kitab-kitab turos yang sering disebut dengan kitab kuning, karena kebanyakan dulu warnanya kuning kayak begini nih. Tapi sekarang bersamaan dengan percetakan dan bertumbuhnya kertas baik, kertas yang lebih bagus, itu sudah banyak berubah dari kuning ke putih. Karenanya alhamdulillah ini saya perhatikan, awalnya mohon maaf saya khawatir tempat ini kurang memadai karena banyaknya kehadiran wali santri. Tapi tampaknya alhamdulillah pada sisi lain tempat ini masih memadai dan mencukupi. Tapi pada sisi yang lain saya juga mengucapkan innalillah ini. Saya tidak tahu, nanti coba saya akan evaluasi dan cek daftar kehadiran wali santri ini. Mohon maaf ini saya ingin tegaskan, wali santri kalau hanya sebulan saja diundang untuk diafah, kunjungan dan mengikuti taklim dengan segala faidah dan manfaatnya, lalu tidak memberikan respon yang baik, lalu tidak peduli dengan kegiatan pesantren dan itu kegiatan santri-santri putra-putri kita, itu mohon maaf, berarti saya harus mendoakan kepada wali santri yang semacam ini untuk segera mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan segera petunjuk dan kembali kepada jalan yang benar. Tolong disampaikan ini, wali santri apalagi di bulan suci Ramadan yang sayogianya hanya sekali kita undang untuk bisa bersama-sama hadir taklim, jenguk putra-putrinya, kemudian buka bersama dengan putra-putrinya. Kok masih ada yang tega-teganya tidak menyempatkan, apalagi tidak ada uzur syar'inya? Berarti ini saya harus nyatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tolong sampaikan kepada wali santri yang tidak peduli dan tidak hadir ini. Kami atas nama pengasuh dan juga para dewan asatidz turut kecewa dan prihatin. Hadir buka bersama yang mohon maaf tidak harus dikenai biaya dan justru diharapkan bisa berjumpa, bertemu dan buka bersama dengan putra-putri, merasakan kebahagiaan bareng-bareng. Bu, Ibu, mohon didengerin ini. Tapi yang sudah hadir ini cukup mendengerin untuk disampaikan yang lain. Bapak-bapak juga ini mohon izin saya. Coba kalau ditanya anak-anak kita, nanti saat berbuka didampingi orang tua ayah bundanya, bahagia enggak? Tolong jawab yang jujur dan serempak. Nanti masakan yang istimewa lalu didampingi oleh orang tua ayah bunda kalian semua, bahagia apa bahagia? Bahagia biasa atau bahagia banget? Tuh jawabannya saya bukan ini loh ngajarin. Nih santri banin saya tanya, kalian santri banin, kalau orang tua sekarang datang dan nanti buka bareng kalian, bahagia atau sedih? Tuh, tetap bahagia padahal kalimat sedihnya sudah saya kasih taruh di belakang. Bahagia biasa atau bahagia banget? Tuh Bu, Pak. Begitu sebaliknya saya mohon maaf, yang tidak sebagai orang tua langsung dari anak-anak, meski saya merasakan sebagai orang tuanya. Kala anak-anak ini nanti berbuka, mohon izin Bapak Ibu, yang lain didampingi orang tuanya, dibawain masakan dari orang tuanya. Ya Allah, saya sungguh betul-betul ikut terenyuh kalau sampai kemudian ada anak-anak kita, ada santri-santri
yang sampai kemudian tidak satupun orang tuanya hadir, tidak satupun orang tuanya kemudian ikut mendampingi anak-anaknya, padahal hanya 1 bulan sekali. Di tengah-tengah anak-anak yang lain, santri-santri yang lain begitu bahagia menikmati kebersamaan dan kebahagiaan dengan orang tuanya. Dibawain, mas, sebenarnya kami nggak tega Bapak Ibu, tapi kan undangan ini sudah jauh-jauh kita sampaikan, sudah kita demikian luar biasa ingatkan. Saya sudah wanti-wanti kepada guru, mohon maaf tidak hanya disampaikan melalui grup, tapi di japri semua, supaya wali santri jauh-jauh mempersiapkan. Saya hakul yakin Bapak Ibu 100%, kalau wali santri peduli, sayang dan cinta anaknya, ngopainin betul terhadap pendidikan anaknya, pasti akan hadir pada kegiatan sore hari ini. Itu artinya kalau ada wali santri yang tidak hadir, mohon maaf, yang tidak udzur syar'i, berarti termasuk kategori wali santri yang mohon maaf kurang kepedulian dan kasih sayangnya kepada putra putrinya. Dan saya harus tegaskan, kita doakan bareng, semoga dibuka hatinya oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah, kasih sayang Allah, supaya kemudian hidayah dan kasih sayangnya menjelma dan kemudian menebar kepada putra putrinya, kepada kita semua. Ini saya ngelihat insya Allah, dan memang mohon izin nih, mohon maaf, hampir tiap bulan itu prosentasinya kehadiran masih di bawah 65%. Jarang yang sampai 70% ini. Ustadz Khairuddin, mohon izin, ketua komite kita, perlu ada evaluasi. Saya sering tegaskan, mengamanahkan putra putri tidak seperti menitipkan barang Bapak Ibu sekalian. Maunya terima jadi kayak kita menitipkan pakaian di dalam laundry. Nih pakaian saya kotor, pokoknya nggak mau tahu, saya kasih duitnya, nanti saya ambil, sudah dalam keadaan bersih. Putra putri kita bukan pakaian, putra putri kita bukan barang, putra putri kita bukan sesuatu yang kemudian kita harus hargai sebagaimana barang-barang duniawi. Tapi putra putri kita adalah amanah, titipan dari Allah yang orang tuanya wajib untuk memberikan pembinaan, pendidikan, pembimbingan sepanjang putra putri kita dalam asuhan Bapak Ibu semuanya. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, ini mohon maaf ngajinya jadi agak telat, ternyata ke bawah semangat hal yang lain. Karena saya terus terang prihatin ini, prihatin. Ini jangan pula orang tua ini taunya, mohon maaf kalau ada masalah, sana sini, nggak ngerti bagaimana proses susahnya mendidik dan membimbing anak. Maka saya mohon izin ini, saya ajak Bapak Ibu sekalian hadir bareng-bareng dengan putra putri. Kayak begini nih susahnya putra putri kita belajar untuk menjadi anak-anak yang salih, menjadi anak-anak yang alim, alamah, menjadi ulama-ulama yang insya Allah memberkahi ilmunya kepada keluarga dan masyarakat semuanya. Ini tolong besok, mohon izin ini besok, ini saya teruskan sedikit deh. Pas tahun ajaran baru sudah ada peraturan baru. Saya mohon izin, tidak ada lagi penjengukan sama sekali dari orang tua kecuali setiap bulan yang sudah disiapkan. Karena dievaluasi, terutama mohon izin, mohon maaf ini, wali santri yang dekat dengan dekat pesantren ini sudah diingetin berulang kali, sudah pula disampaikan berulang kali, tapi mohon maaf nggak tahu apa sebabnya, saking cintanya, saking sayangnya sama anak atau gimana. Tapi mohon izin, cara mengungkapkan cinta dan sayang itu yang mungkin berlebihan atau tidak pas. Kadang-kadang masih saja nengok putra putrinya, padahal putra putri dididik untuk kemandirian di pesantren. Maka besok sudah tidak ada lagi itu. Paling bolehnya hanya ngirim paket makanan atau apa sajalah. Kalau nggak dipaketin, dianterin doang, taruh di security. Nanti security dan petugas keamanan, petugas penjaga piket yang akan menyerahkan titipannya kepada putra putri kita. Sekali lagi, tidak boleh ada lagi. Hanya ada penjengukan pada setiap bulan sekali bersamaan dengan jadwal diafah dan kajian taklim bulanan. Bapak Ibu setuju apa setengah setuju ini?
Saya peduli amat, mau setuju mau kagak setuju itu akan saya terapkan. Yang nggak setuju silahkan anaknya dibawa boyong pulang saja. Nah, sekali-kali saya agak galak lah begini. Insya Allah. Ibu bapak yang saya muliakan, mohon maaf saya harus sedikit mengingatkan ini demi kemaslahatan dan kebaikan semuanya. Mari selanjutnya kita melaksanakan kajian kitab Nasaihul Ibad, insyaallah paling lama 30 menit ke depan. Bagi yang mungkin membawa pena buku silakan ditulis juga boleh, dan tentu anak-anak sekalian sudah pegang kitab. Kita akan baca lanjutan kajian kita, kitab Nasaihul Ibad. Ini disusun oleh siapa? Al-Imam Nawawi Al-Bantani, Al-Jawi Al-Bantani. Jadi gampangannya ini Bapak Ibu supaya diketahui, kitab Nasaihul Ibad ini salah satu kitab karangan daripada Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, salah satu ulama Nusantara yang amat dikenal di dunia internasional, yang beliau pernah lama menjadi imam di Masjidil Haram, bahkan pernah mendapati julukan Sayyidu Ulama'il Hijaz. Ini Imam Nawawi Al-Bantani sampai akhir hidupnya, di kurun sekitar tahun 1800-an beliau wafat, dimakamkan di makam Ma'la dekat Masjidil Haram sana. Kalau Bapak Ibu satu saat melaksanakan ibadah umroh atau haji, boleh melakukan ziarah di makam Ma'la dekat dengan makam Sayyidah Khadijah, istri baginda Rasulullah. Dan tidak jauh, artinya satu area dengan makam beberapa ulama yang lain, termasuk ulama Sayyid Muhammad Al-Maliki, Alwi Al-Maliki, termasuk juga makamnya Mbah Kiai Haji Maimun Zubair, pengasuh Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang Rembang. Mbah Kiai Maimun yang wafat tahun 2019, di mana saat itu saya pas ketepatan melaksanakan ibadah haji dan turut serta merawat jenazahnya, turut serta mengantarkan ke makamnya sampai kemudian diselesaikan prosesi pemakamannya di makbarah di makam Ma'la. Banyak para ulama memang di sana, khusus para sahabat, para ulama-ulama yang istimewa, termasuk Sayyid Syekh Nawawi Al-Bantani ini. Ini sekedar saja mengenal tentang muallif hadzal kitab. Baik anak-anak sekalian, lanjut kita akan melakukan kajian. Oh sudah ada ya, alhamdulillah ini tampilannya sudah ada. Yang kemungkinan tidak bawa kitab, yang bawa kitab monggo silahkan anak-anakku sekalian mulai dimaknain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi khidmatihi fid daraini amin. Wal maqalatul khamisatu, dan makalah yang kelima. Makalah yang ditulis dan disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani menyatakan, an Utsman radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Utsman radhiya, semoga meridai Allah taala anhu, kepada sahabat Utsman. Kalau ada ucapan yang diucapkan oleh sahabat, apa kemarin namanya? Athar. Yang banin apa namanya kemarin? Athar. Ingat-ingat bedanya hadis. Kalau hadis atau khobar kemarin disebutkannya, itu yang mengucapkannya adalah baginda Rasulullah. Kalau sahabat-sahabat adalah athar. Kalau ulama biasanya disebut dengan maqalah. Beliau katakan, hammud dunya zulmatun,
Ini mohon maaf, ini alhamdulillah kita juga didampingi Syekh Abdullah. Nanti kalau ada apa-apa boleh ditambahkan Syekhna. Narjuk bihadza. Hammud dunya, kata sahabat Utsman. Ini jangan sampai salah bacanya nanti humud dunya lagi. Ini ngajinya baru separuh nanti. Ini tulisannya sama, bacaannya beda. Nanti ngajinya kalau kurang lama ini humud dunya atau humud. Mereka adalah dunia, kata Syekh Abdullah. Ini semakin pandai dengan bahasa Indonesia. Ini bacaannya bukan humud dunya tapi hammud dunya zulmatun. Hammud dunya, adapun kerupekan urusan dunia. Kerupekan, apa kerupekan ini bahasa Jawa, bahasa sudah jadi Indonesia belum? Apa ya yang pas kerupekan? Saya tadi belum terlalu, siapa tahu arti kerupekan? Persoalan-persoalan ruwet dunia. Ya itu jadi dua. Masalah-masalah dunia sama itu artinya. Zulmatun itu adalah kegelapan. Luar biasa ini sahabat Utsman ini. Meskipun beliau dikenal orang kaya raya, punya kesimpulannya kayak begini nih. Hammud dunya, persoalan-persoalan dunia itu hakikatnya adalah zulmatun, kegelapan. Kegelapan di mana? Fil qalbi, di dalam hati. Bukan kegelapan lalu menjadi sesuatu itu gelap sebagaimana kita tidak ada sinar dan tidak ada lampu. Tapi kegelapan yang ada di dalam hati yang kemudian menimbulkan kesedihan, kesusahan, kesetresan, kedepresian dan seterusnya. Begitu sebaliknya Bapak Ibu sekalian, kata sahabat Utsman, wahammul akhirati, dan kerupekan urusan akhirat. Saya itu senang memaknain kerupekan. Kayak atau kekhawatiran akhirat boleh dimaknain hampir semisal. Ini Syekh Abdullah sudah mulai hebat ini bahasa Indonesia. Luar biasa. Itu dikatakan nurun. Itu adalah penerang. Itu adalah cahaya fil qalbi, di dalam hati. Bu, masih ikut apa ikut ini? Alhamdulillah. Nih, nggak usah panjang-panjang ngajinya kita ini. Saya baca aja. Arti beliau begini, terjemahnya. Nanti baru saya tambahkan. Artinya, maksudnya, kata Imam Nawawi ini, al-huznu, kesedihan. Jadi kerupekan tadi ternyata maknanya sama dengan al-huznu, kesedihan. Kesedihan kan juga kekhawatiran, kan juga masalah-masalah, problem-problem isinya. Fil umuri, dalam urusan-urusan, al-muta'alliqati, yang berhubungan, yang berkaitan, bid dunya, dengan dunia. Soro itu menjadi, karena ini fiilnya fiil madhi, menegaskan bahwa sesuatu itu benar-benar terjadi, bukan akan. Yasiru misalnya, ndak, bahasanya soro itu menjadi muzliman, penggelap. Apa penggelap itu? Menjadikan sesuatu menjadi gelap fil qalbi, di dalam hati. Wal huznu, begitu sebaliknya, wal huznu, dan kesedihan, kekhawatiran, pikiran-pikiran, fil umuri, dalam urusan-urusan, al muta'alliqati, yang berhubungan,
bil akhirati dengan akhirat, sara itu menjadi munawwiron sebagai penerang, sebagai cahaya lil qalbi kepada hati. Ya Allah, ini boleh dipraktekkan. Kalau nggak percaya boleh dinyatakan. Orang ini namanya asar dari sahabat yang sangat alim, sahabat yang luar biasa paham dengan urusan-urusan agama, ialah sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Karenanya itu Bapak Ibu, dari penjelasan ini boleh kita sampaikan, mohon maaf ibu bapak yang hadir, anak-anakku semuanya juga yang sekarang ngaji, kalau nanti kita menghadapi urusan-urusan duniawi, jangan terlalu kemudian dibuat sampai ke bawah dalam hati. Jangan terlalu membekas banget di dalam hati dan diri kita. Karena urusan dan persoalan duniawi itu pasti akan timbul tenggelam, pasti akan datang dan menghilang, pasti satunya saat akan ada gelap dan akan muncul terang, sebagaimana lagunya atau tulisannya siapa? Ibu kita Kartini, habis gelap terbit terang. Itulah urusan dunia. Maka mohon maaf, ini kadang-kadang ini yang perlu kita sampaikan, banyak persoalan duniawi itu yang sebenarnya biasa-biasa saja, sebenarnya sederhana saja, tapi karena kita salah meresponnya, karena kita salah menyikapinya, akhirnya hal yang biasa, hal yang sederhana menjadi masalah besar. Bukan karena masalahnya besar sebenarnya, karena kita sendiri yang menyikapi menjadi ruwet. Maka jangan ikutin itu bahasa ruwet itu, nggak usah diikutin itu. Biar ada ya itu. Saya mohon maaf bukan ngomongin orang loh ya, tapi saya ngajak yang baik. Kan ada dikit-dikit ruwet itu ya jadi ruwet beneran gitu. Ya. Konsep Islam, kata Imam Ali, ini tolong jadikan pedoman, Bu, Bapak, dan ini mengingatkan untuk kita semuanya. Insya Allah ini juga sering saya pakai. Kalau kita punya masalah-masalah besar, kata Imam Ali yang Indonesia sering kita juga dengar, ini anak-anakku sekalian, maka janganlah katakan kepada Allah, ya Allah, saya punya masalah-masalah yang besar. Jangan. Ya Allah, saya punya problem-problem yang berat, ya Allah. Jangan katakan itu kepada Allah. Balik katakan kepada masalahnya, bukan kepada Allah. Katakan itu kepada masalah. Wahai masalah-masalah yang besar sekalipun, wahai problem-problem yang besar, saya punya Allah yang maha besar. Gitu. Saya punya Allah yang maha besar. Kalau kita sudah yakin iman punya Allah yang maha besar, sebesar masalah apapun menjadi kecil, menjadi kecil sekali. Tidak ada lagi sudah. Maka tepat tadi Qur'annya tadi kan menyatakan, Bu, Bapak-bapak sekalian, ini mohon maaf, ini orang beragama harus kembali kepada konsep agama ini. Al-Qur'an sendiri sudah menyatakan, kalau saya tidak salah tadi Kak Agung tadi membaca surah apa itu tadi saya, tapi ada juga surah Al-Hadid semakna. Tadi menyatakan gini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamad dunya la'ibun wa lahu wa zinah. Mohon maaf, ini saya ngambil surah Al-Hadidnya. Saya supaya enggak panjang-panjang. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinah. وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد إلى آخر الآية. Kita ambil kesimpulannya. Quran saja ini sudah menegaskan dunia ini, Bu, dengan segala macam
persoalannya dengan segala macam isinya, itu sudah dinas oleh Al-Quran, hakikatnya hanya permainan doang. Dunia ini adalah panggung sandiwara bagi orang-orang yang mengorientasikan dunia kepada akhirat. Dunia ini kecil, dunia ini hanya di dalam genggaman tangan, tidak pernah sampai di dalam hati. Ini mohon maaf ya, jangan sampai salah arti. Boleh dan memang harus kita ngopenin dunia, kita berpikir dunia, kita menata dunia, harus, wajib, bukan tidak boleh, bukan itu maksudnya. Maksudnya di dalam Al-Quran ini, jangan lalu urusan dunia kamu diurus orientasinya hanya untuk dunia saja, hanya sampai pada di mana urusan itu sampai pada dunia semata. Itu yang tidak boleh. Urusan dunia ini hakikatnya diberikan oleh Allah dengan tujuan sebagai mazra'atul akhirah, supaya kemudian kita siapkan untuk kepentingan hidup di akhirat. Jadi itu sebenarnya konsepsi Islam itu. Sebanyak apapun dan seberat apapun urusan duniawi kita urus untuk kepentingan kehidupan akhirat kita. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena salah satu rahasia dan jawaban pendeknya, dunia ini sementara. Dunia ini paling lama hanya kisarannya ya kurang lebih 60 sampai 80 tahun lah. Jarang yang melampaui sampai 80 tahun. Sementara akhirat itu kekal abadal abidin, kekal dan tidak ada akhirnya. Maka adakah kemudian kita mengorbankan kehidupan akhirat yang kekal abadi itu hanya untuk persoalan dunia yang sangat kecil dan sementara? Tentu tidak jawabannya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi ini kita ikutin anak-anakku sekalian ngajinya dari hammud dunya zulmatun wa hammul akhirati nurun. Itu apa artinya? Sebaiknya segala urusan-urusan duniawi kita lalu kita kemudian transformasi. Apa ditransformasi itu? Dialihkan, diarahkan menjadi urusan-urusan akhirah. Ini jangan-jangan semakin lama saya terangkan semakin bulat nantinya. Insya Allah sampai di sini bisa dipahami ya. Baik. Hadirin jamaah sekalian, saya ingin lanjut pada makalah berikutnya. Tolong kembali kita kepada kitab dan silahkan dibaca layar yang ada. Wal maqalatus sadisatu, dan makalah yang keenam. Ibu bapak sekalian, saya ingin menyampaikan, saya tadi lupa. Kajian Nasaihul Ibad di bab pertama ini masih dalam kategori sunai, babus sunai. Bab yang menjelaskan sepasang-sepasang, dua hal saja. Maka saya pun juga mengambilnya dua makalah saja. Jadi ini sejak kemarin menjelaskan dua hal yang kemudian bertentangan. Dua hal yang kemudian satunya kemuliaan, satunya adalah pembuat kehancuran. Begitu seterusnya. Maka termasuk ini tadi. Dua hal, yang pertama membawa kepada kehancuran, yaitu hammud dunya, dan yang kedua membawa keterangan, membawa kepada cahaya dan kebenaran, yaitu hammul akhirah. Lalu kemudian kita yang keenam, dua hal yang ingin juga disampaikan oleh Imam Nawawi, meminjam makalah yang menjadi sumber asar daripada sahabat Ali karramallahu wajhah. Nah, untuk sekalian, kemarin makalahnya Abu Bakar sudah, betul? Yang kedua makalahnya siapa? Umar bin Al-Khattab. Tadi barusan kita dengar makalahnya atau asarnya sahabat Utsman bin Affan. Ini yang keempat, asar yang akan disampaikan oleh Imam Ali karramallahu wajhah. Supaya kalian dapat satu-satu ini. Nanti kalau waktu liburan boleh diceramahkan di musolanya, di masjidnya masing-masing. Atau Bapak Ibu yang sekarang ngajar boleh juga dinukil. Itu namanya ilmun yuntafa'u bihi,
ilmu yang bermanfaat, yang manfaatnya bukan hanya untuk dirinya tapi juga untuk jamaah dan masyarakat umat yang lain. Baik, mari kita baca. Wa an Aliyin radhiyallahu an, dan diriwayatkan dari sahabat Ali radhiyallahu an, semoga Allah meridainya. Kita tahu sahabat Ali adalah khulafaur rasyidin yang keberapa? Keempat. Alhamdulillah, ternyata tidak ada yang ngantuk ini. Keempat. Setelah siapa? Setelah Utsman bin Affan. Biasanya kalau Sayyidina Ali ini beliau diberikan julukan, dan di sini disebutkan karramallahu wajhah. Khusus ini saya pengen dapat ilmunya dari Syekh Abdullah. Kenapa sahabat Ali dijuluki karramallahu wajhah? Tafadhol ya Syekh Abdullah, diberikan penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. يختص سيدنا علي كرم الله وجهه بهذه العبارة لسببان. الأول قالوا لأنه لم يسجد لصنم قط، والثاني قالوا لأنه لم ينظر أبدا إلى عورته ولا إلى ما يخرج منه، فلذلك قالوا كرم الله وجهه والله أعلم. Masya Allah. Oh, ini kita ini bersyukur punya syekh yang Masya Allah pokoknya. Ini luar biasa kalau kita mau ngaji banyak ilmu. Tadi saya paham atau enggak usah diterjemahin? Terjemahin bahasa Indonesia sendiri aturan tadi Syekh. Ini di antara khulafaur rasyidin 4 kan hampir tidak pernah kita sebutkan kecuali Sayyidina Ali yang dibarengi dengan karramallahu wajhah. Itu ada sebabnya. Lisababan kata, atau lisababaini. Setidaknya kata para ulama ada 2 sebab yang ini tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat lain, maka khusus dikasih karramallahu wajhah. Yang pertama, karena Sayyidina Ali karramallahu wajhah ini dari lahirnya sampai wafatnya beliau tidak pernah dijumpai bersujud di hadapan patung-patung atau arca-arca yang dulu banyak bergentayangan di masyarakat jahiliyah. Dulu termasuk Umar bin Khattab itu bahkan pembuat patung tuh, termasuk ayahnya. Patung dibuat-buat sendiri, setelah itu ditaruh di tempat tertentu, setelah ditaruh tempat tertentu dia sembah-sembah sendiri. Setelah itu dimakan lagi kalau itu berbentuk dari makanan. Intinya dulu banyak sekali sahabat-sahabat di zaman jahiliyah sebelum masuk Islam itu pernah menyembah patung-patung yang dia buat sendiri. Kecuali Sayyidina Ali ini, dari lahir sampai wafatnya tidak pernah beliau menyembah patung. Itu satu. Yang kedua yang hebatnya ini, dan saya hakul yakin, mungkin kalau yang pertama ini boleh kita ikuti, boleh ada yang seperti beliau karena kita sudah masuk Islam dari kecil dan dalam lingkungan Islam. Yang kedua ini yang repot. Pengen tahu? Pengen tahu biasa atau pengen tahu banget? Banin, pengen tahu banget apa banget? Ini supaya kalian tahu, dapat ilmunya Bapak-Bapak sekalian, dan benar apa yang disampaikan Syekh Abdullah, saya pun pernah baca itu. Sayyidina Ali ini adalah salah satu hamba Allah yang diketahui dari lahirnya, mungkin pengetahuan manusia dan pengakuannya beliau sampai wafatnya itu tidak pernah melihat auratnya. Paham? Saya ulangi lagi, tidak pernah melihat auratnya. Aurat dalam hal ini, mohon maaf, lebih jelas lagi kemaluannya. Jadi Sayyidina Ali ini hatta kalau mandi sekalipun itu tidak pernah melihat hanuhunya itu, hanuhu. Beda dengan kita yang hampir tiap mandi bukan lagi dilihat kayaknya itu. Ini Ustadz Puji kayaknya. Ini mohon maaf, bukan saya ngomong jorok di puasa, supaya jelas ya, supaya jelas. Sayyidina Ali disebut karramallahu, artinya tadi saya lupa. Karramallahu wajah itu artinya Allah memuliakan dirinya Sayyidina Ali, sepenuhnya dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena yang itu tadi 2. Sayyidina Ali itu tidak pernah sepanjang hidupnya melihat kemaluannya. Karenanya itu beliau dikenal orang yang sangat wirai dan sangat pemalu sekali dalam hal-hal maksiat di hadapan Allah. Wallahu alam, kita bisa bayangkan Sayyidina Ali
nggak pernah lihat kemaluannya bagaimana kalau kemudian bertemu dengan istrinya itu saya. Maksudnya bertemu di tengah malam itu loh. Ya bisa aja tanpa melihat hanuhunya lalu jadi. Kata Syekh Abdullah, saya tanya, wah jangan tanya saya, kan saya belum praktek katanya. Bener juga aja. Bisa dimengerti ya anak-anak sekalian ya. Ini supaya waktunya singkat, saya lanjut, tinggal sekitar 7 menit. Kata Imam Ali karramallahu wajhah, beliau sampaikan, man siapa saja, karena yang ada siapa man fi talabil ilmi, di dalam mencari ilmu, di dalam menuntut ilmu, kanat maka ia adalah berada, atau kanat maka ada, mohon maaf nih, al jannatu apa surga, fi talabihi dalam pencariannya juga. Saya lanjutkan ya. Waman dan siapa saja, karena yang ada siapa man, ini kadang-kadang ke bawah saya dengan pengertian Jawa, tapi boleh dimaknain karena yang ada man yang disebut siapa saja tadi, fi talabil maksiyati dalam menuju atau mencari kemaksiatan. Maka jawabnya man mausul tadi yang menjadi syaratnya kanat maka ada bagi kanat maka ada annaru apa neraka fi talabihi dalam pencariannya juga. Ini mohon maaf ini saya ulang artinya ya. Tapi bisa dimengerti ya penerjemahannya ya. Man siapa saja karena yang ada, man fi talabil ilmi dalam menuntut ilmu, kanat maka ada al jannatu apa surga, fi talabihi dalam pencariannya. Waman dan siapa saja karena yang ada siapa man fi talabil maksiyati dalam menuntut atau mencari kemaksiatan, kanat maka ada annaru apa neraka, fi talabihi dalam pencariannya. Jadi anak-anakku sekalian, ini nanti pengertiannya di belakang. Saya artikan sebagaimana yang diartikan syarahnya di sini. Ai artinya man siapa saja istaghola yang menyibukkan dirinya, istaghola yang sibuk siapa man fil ilmin nafi'i dalam menuntut ilmu yang bermanfaat. Ini tentu ilmunya yang an-nafi' yang bermanfaat, artinya ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu dunia juga nggak apa-apa, tapi ada manfaatnya. Mana tadi? Alladzi yang la yajuzu tidak boleh lil balighi bagi muslim yang baligh al-aqili yang berakal, jahluhu apa tidak tahunya atau bodohnya. Kana fil haqiqati, kana maka ada siapa man talabal ilma tadi fil haqiqati dalam hakikatnya, taliban itu adalah orang yang mencari lil jannati kepada surga. Bahkan dikatakan waliridhallahi ta'ala, dan dalam pencarian menuju ridha Allah ta'ala. Kita lanjutkan, waman dan siapa saja, karena yang ada siapa man, muridan itu menghendaki, muridan itu menuju, lil maksiyati kepada persoalan-persoalan yang maksiyah, hal-hal yang dosa, karena maka ada bagi man itu tadi yang menuju kepada maksiyah. Mana terusannya nih, hilang lagi.
Wa man kana muridan lil maksiati kana maka ada fil haqiqati, maka ada man tadi fil haqiqati, dalam hakikatnya, dalam sesungguhnya, taliban itu orang yang mencari, linari kepada neraka, bahkan wali sukhtillahi, dan mencari kemurkaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadu billah. Ini anak-anakku sekalian, inilah pentingnya Bapak Ibu. Maka saya mohon maaf nih, mengajak Bapak Ibu dalam diafah itu selalu ada kajian majelis taklim, majelis zikir. Maka besok-besok kalau diafah, ini saya jadi keinget ini ilmunya Gus Kausar, ilmunya Gus Kausar. Besok-besok kalau sedang menuju majelis ilmu, silahkan buat status melalui WA-nya, ya Pak. Bapak-bapak kan punya handphone ya, bisa membuat status enggak? Ahli enggak buat status, Bu? Sekali-kali buat statusnya yang aneh. Kata Gus Kausar, kalau kalian berangkat menuju majelis ilmu, majelis taklim, buatlah status supaya bisa memotivasi yang lain. Apa statusnya? Statusnya adalah on the way menuju kenikmatan surga. Oh, jadi boleh begitu, Bu, statusnya. Nanti pas dari rumah buat statusnya OTW atau on the way menuju surganya Allah. Oh, nah ini makalahnya, ada hadisnya juga semisal ini. Man salaka, ini besok ya, ustadz juga begitu nih, ustadz. Nah, jangan dimarahin. Menuju surganya Allah itu ya juga itu. Tapi kalau matinya syahid, mati fisabilillah, ya itu tidak ada masalah. Atau kalau gitu diubah menuju ini pertamanan surga. Itu kalau dalam hadis begitu. Majelis taklim disebut dengan pertamanan surga. Ini beneran loh ya, besok semuanya kompak. Yang akan datang, bulannya akan datang, kalau kita ngaji statusnya on the way menuju pertamanan surga Al-Kaukab. Nah, supaya nggak dianggap apa namanya surga di akhirat, menuju pertamanan surga Al-Kaukab. Nah, artinya apa itu tadi? Menuju majelis ilmu. Bahkan yang ada di dalam kayak begini nih statusnya boleh diubah. Alhamdulillah sudah menikmati pertamanan surga di Al-Kaukab. Oh, ini pertamanan surga ini. Maka kalau kita di dalam pertamanan surga kok kemudian masih gelisah, masih sedih, masih pengen buru-buru keluar, itu artinya memang calonnya kita ini kayaknya bukan ahli surga ini. Bahaya itu, bahaya. Orang kalau calon ahli surga, insya Allah, ini potongannya bisa dievaluasi sendiri, itu pasti menikmati berdiskusi tentang ilmu, berbicara, membahas tentang ilmu. Ya Allah, nikmat sekali, seakan-akan gak ada capeknya. Imam Nawawi itu konon katanya, kalau sudah membaca kajian kitab tertentu, ini wallahu alam, Imam Nawawi Al-Bantai itu Imam Nawawi Ad-Dimsyaqi. Saya yang jelas Imam Nawawi, beliau pendek kata ini supaya nggak panjang-panjang ini cerita. Kalau sudah mutolaah membaca kitab itu sampai lupa waktu. Habis Isya, Ad-Dimsyaqi ya, habis Isya mutolaah kitab, tahu-tahu sudah jelang subuh. Sampai beliau begitu gandrungnya dengan kenikmatan ilmu, sampai lupa nikah itu Imam Nawawi Ad-Dimsyaqi itu. Betul, beliau itu wafat dalam keadaan uzab, dalam keadaan bujangan. Tapi saya nggak menyindir Syekh Abdullah. Jangan. Kalau beliau wafat dalam keadaan muda, kita doakan Syekh Abdullah wafat dalam keadaan panjang usia tua. Ya, itu konon betul itu. Saking menikmatinya ilmu sampai lupa dengan kawin. Ada nggak model guru itu yang kayak gini nih? Potongan, masih muda-muda sudah kayak, anaknya sudah 4, 5, 7. Apalagi Ustadz Najib itu. Ustadz Najib. Ini canda Ustadz Najib, jangan serius. Tidak ada salahnya tapi orang nikah itu juga sunnah. Tapi saking gandrungnya ilmu tadi sampai lupa. Jadi Bapak Ibu, ini anak-anakku sekalian, mengakhiri daripada kajian. Banggalah kalian dan kita semua
yang saat ini ngaji menuntut ilmu yang bermanfaat. Hakul yakin ilmu kita bermanfaat semua di pesantren Al-Kaukab ini. Karenanya kata Imam Ali, siapapun yang menuntut ilmu maka dia seakan-akan juga menuntut surga. Menuntut itu maksudnya mencari surga. Karena ilmu itu ibaratnya adalah pintunya surga. Kalaulah kuncinya la ilaha illallah, maka babu al-jannah wal ilm. Pintunya surga itu ilmu. Orang-orang yang berilmulah sesungguhnya yang memang kelak dimudahkan masuk surganya Allah. Begitu sebaliknya anak-anakku sekalian, wal iyadu billah, kalau ada kemudian kita yang punya kehendak keinginan dan karena itu harus dijauhi, kalau kemudian ingin melakukan kemaksiatan dan dosa, itu artinya kita berarti menuju kepada ke azab neraka dan kemurkaan Allah azza wa jalla, wal iyadu billah. Maka hindari dan hindari. Meskipun ini mohon maaf, orang berniat kepada kemaksiatan itu menurut hadis belum dicatat sebagai sebuah kemaksiatan, belum dicatat sebagai dosa. Beda halnya orang yang berniat kebaikan. Niat kebaikan itu sudah dicatat kebaikan. Beda dengan niat dosa. Itu hebat rahman rahimnya Allah. Sampai kemudian dilakukan dosanya itu baru dicatat satu dosa. Beda dengan kebaikan. Insyaallah ada hadisnya itu ya Syekhna. Karenanya itu anak-anakku sekalian, perbanyaklah niat kebaikan. Kurangi bahkan bila perlu tiadakan niat-niat kemaksiatan. Karena itu sesungguhnya akan memandu hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat untuk kita semuanya. Hadirin jamaah sekalian, saya kira inilah kajian kita pada kesempatan kali ini. Saya memahami memang suasana lapar itu agak sulit untuk ngaji. Bawaannya apalagi yang ngaji, yang biasanya bisa minum, bisa menikmati yang lain, sampai kemudian Bapak Ibu juga sama, tidak ada konsumsi. Karenanya itu saya tidak ingin memperpanjang kajian ini. Pas persis insyaallah 30 menit kita sudah menyudahi. Karenanya sebagaimana tadi disampaikan urutan dan susunan acara, mohon izin dan mohon diperhatikan semuanya, bil khusus para wali santri. Kami sungguh sangat berbahagia dan bersyukur atas apa yang menjadi inisiasi dan keinginan kuat dari komite madrasah dan sebagian, dan saya yakin juga insya Allah semua wali santri, yang disambut oleh para guru-guru, para pengurus yayasan dan kami selaku pengasuh untuk bersama-sama meniatkan diri melakukan gerakan wakaf untuk pembangunan masjid dan gedung sekolah. Sengaja kami siapkan gerakan wakaf dimulai di bulan agung, bulan suci Ramadan. Karena jelas banyak sekali hadis-hadis tadi saya dapat dari Syekh Khalil, dan ini hadis sebagiannya saya ambil satu saja. Nabi menegaskan afdalus shadaqati shadaqatun fi syahri Ramadan. Rawahul Imam At-Tirmidzi. Seutama-utama, semulia-mulia, seagung-agung sedekah itu adalah sedekah yang dikeluarkan di bulan suci Ramadan. Meskipun bulan-bulan yang lain juga punya keagungan, tetapi Ramadan memiliki keagungan tersendiri. Karena itu Bapak Ibu, saya mengajak komitmen kita, niat kita diawali di Ramadan. Syukur-syukur ditindaklanjuti dengan langsung wakaf bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu, cukup diniatkan, dikomitmenkan dulu di bulan Ramadan ini. Tapi ya mohon maaf, jangan komitmennya doang saja. Artinya kalau komitmen berarti sungguh-sungguh. Karena itu dikasihkan waktu 6 bulan ke depan untuk memberikan wakaf sebagai upaya kita memindahkan sebagian rizki Allah yang diberikan kita di dunia ini untuk kita pindahkan ke akhirat. Saya berharap Bapak Ibu sampaikan kepada wali santri yang lain untuk bersama-sama kita menuju dan menunjukkan kebaikan sebagaimana para ulama teladankan kepada kita semua. Karenanya Bapak Ibu sekalian, sebagaimana surat edaran sudah dijelaskan, saya bermohon izin dalam kesempatan yang mulia ini untuk menegaskan dan menyatakan dengan ucapan
dan doa kita melalui bacaan surah Al-Fatihah. Mohon izin bersama-sama kami mohonkan keikhlasannya untuk membaca surah Al-Fatihah. Kiranya upaya gerakan wakaf untuk pembangunan masjid dan gedung sekolah serta pembangunan pesantren Al-Kaukab secara keseluruhan dimudahkan, dilancarkan, dirahmati dan diberkahi oleh Allah Ta'ala. Mari kita membaca surah Fatihah untuk khususnya niat ini dan niat hajat kita semua yang lain. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa khususan hadhihi niyyah syai'un lillahi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya hakul yakin doa Bapak Ibu yang sedang puasa, apalagi di rumah Allah yang mulia ini, di saat-saat mustajab, saat kita puasa dan saat menjelang puasa, hakul yakin diijabah oleh Allah. Karenanya dengan surah Fatihah dan niatan tadi, secara resmi gerakan wakaf untuk pembangunan Masjid Al-Buruj dan gedung sekolah, terutama ruang kelas Banat, dengan resmi dinyatakan dimulai. Alhamdulillah, terima kasih anakku sekalian. Selanjutnya saya persilahkan pemutaran video terkait dengan simbolisasi dulu ya. Baik, simbolisasi penyerahan wakaf. Tapi saya lupa, mohon maaf, saya tambahkan sedikit. Jadi ceritanya begini Bapak Ibu. Kami di pesantren ini setelah diskusi dengan pengurus-pengurus komite, guru-guru dan seterusnya, memantapkan melakukan gerakan wakaf ini memang sengaja ingin bersama-sama dengan seluruh wali santri untuk memberikan kenangan amal jariah di pesantren Al-Kaukab ini. Kami ini sesungguhnya, mohon maaf, memang sedang dijanji dan sudah di ACC, sudah disetujui, bukan dijanji ya, disetujui mendapatkan bantuan dari Rabitah Alam Islami, baik masjid maupun ruang kelas bahkan asrama. Hanya ini kemudian tertunda-tunda. Awalnya dijanji sampai akhir tahun, tapi sampai sekarang belum terrealisir. Intinya donaturnya belum ada yang tepat untuk mendapatkan paket yang lengkap ini. Wallahu alam apa hikmahnya. Sementara kita memang akan segera menerima siswa-siswi baru, santri baru 120. Ini mohon maaf, mohon izin tadi Ustadz Sirot mungkin salah penyebutan, 150. Kelebihan 120 yang memang sengaja kita akan tampung sebagai santri baru. Ini tidak memungkinkan lagi kalau kita harus menunggu bantuan dari Rabitah yang belum jelas waktunya. Karena itu kita akan niatkan membangun masjid sekaligus gedung sekolah kalau mampu. Kalau tidak, minimal masjidnya dulu, sehingga masjidnya nanti rampung di awal Juli. Kemudian lantai 2 akan kita fungsikan sementara sebagai ruang kelas santri-santri baru sementara, bersamaan dengan dibangun ruang kelas atau gedung sekolah yang permanen. Karena itu sekali lagi Bapak Ibu, kami menyadari tadi Ustadz Khairuddin menyebut Indonesia ekonominya sedang tidak baik-baik saja. Itu bagi orang yang pikirannya tidak baik-baik saja. Insya Allah kita husnudzon kepada Allah. Kalau ada niat kebaikan, ada azam kuat kebaikan, Allah akan mudahkan. Saya sering ngajarin anak-anak untuk sedekah nggak harus menunggu uang banyak, Bu. Untuk infak, untuk wakaf nggak harus nunggu punya uang banyak. Justru sebaliknya, kalau kita pengen punya uang banyak, maka segeralah sedekah, segeralah infak, karena itu akan mancing rezeki kita. Ini tolong ibu-ibu, bapak-bapak boleh dipraktekin. Kalau kita mau mancing rizki yang banyak, pancinglah dengan wakaf, pancinglah dengan sedekah, pancinglah dengan infak. Insya Allah Allah Ta'ala akan melimpahkan di kemudian hari rizki-rizki kita min haitsu la yahtasib, dari berbagai arah,
dan jalan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya saya persilahkan selanjutnya kepada pemandu acara MC Al-Ustaz Dian Muhammad Anwar melanjutkan acara berikutnya, dan dari saya cukup sekian. Alfu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah tadi telah kita dengarkan tausiah dari kajian kitab Nasaihul Ibad. Semoga kita bisa memetik hikmah dan ilmu yang telah disampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jazakallah khairan katsir atas tausiah yang disampaikan oleh Kiai Haji Khairul Huda Basir LC MSI, dan kita doakan beliau semoga selalu sehat walafiat dan penuh ridha cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin yang berbahagia, sehubungan dengan program peluncuran gerakan wakaf pada sore hari ini, maka kita akan menyaksikan penyerahan simbolisasi wakaf pembangunan masjid lantai 2 dan wakaf pembangunan gedung sekolah sebesar 7 juta rupiah yang diberikan langsung oleh pengasuh Pondok Pesantren Tahfizul Quran Al-Kaukab kepada Ziswa Fiansura. Karenanya kami persilahkan kepada Pak Yai untuk bisa maju ke depan, dan begitu juga kepada Ustadz Sirot selaku dari koordinator ketua Yansura Yayasan Insan Nusantara Al-Kaukab, dan juga kepada Ustadz As'ad dan Ustadz Hamdan yang mewakili dari Ziswa Fiansura. Kami persilahkan. Dan Bapak Ibu, mudah-mudahan simbolisasi ini merupakan sebuah motivasi kita untuk kita bisa memberikan rizki kita, untuk bisa menyisihkan rizki kita di dalam pembangunan wakaf Masjid Al-Buruj ini, yang insya Allah akan menjadi pahala yang mengalir sampai kiamat kelak insya Allah selama masjid itu dipakai. Dengan istri wakaf 1 meter bangunan untuk masjid 3.500.000 dan 1 meter untuk bangunan sekolah, sehingga total 7 juta. Sudah saya transfer ke Ziswaf dan sudah diterima, karena ini secara simbolik. Semoga menjadi amal dan wakaf yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya serahkan wakafnya kepada Ustadz Hamdan selaku penanggung jawab Ziswaf Al-Kaukab. Baik, terima kasih. Alhamdulillah atas wakaf yang telah diberikan kepada kami selaku Ziswaf. Insya Allah akan kita salurkan sebaik-baiknya. Terima kasih. Sallu ala Muhammad. Allahumma shalli wa barik ala Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sekali lagi bacakan suratul Fatihah. Melalui gerakan wakaf ini semoga Allah memberikan rezeki, keberkahan rezeki dan keberkahan rezeki kepada kita semuanya, sehingga insyaallah kita bisa memberikan rezeki kita di dalam perjuangan menegakkan syariat-syariat Islam di muka bumi ini dengan berwakaf untuk pembangunan masjid dan pembangunan madrasah di pesantren Al-Buruj ini. Ila hadzini wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kita akan melihat pemutaran video gerakan wakaf. Oke. Oh iya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf. Yang kedua, ada gerakan wakaf yang akan diberikan dari komite madrasah. Mohon maaf terlewat. Yang dalam hal ini akan disampaikan oleh ketua koordinator
Komite Madrasah Bapak Ustadz Muhammad Harudin MPD, kepada Ustadz Sirajuddin. Kepada beliau kami persilahkan. Baik Bapak Ibu Wali Santri semua, kami dari pengurus komite ya mewakili Bapak Ibu semua ya. Ini dari anggaran atau dari dana dari uang Bapak Ibu semua ya. Kami sampaikan, kami berikan untuk donasi wakaf pembangunan madrasah serta masjid sebesar 10 juta rupiah. Mudah-mudahan wakaf dari Bapak Ibu semua senantiasa menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir ketika kita nanti sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ini menjadi motivasi bagi kita semua secara pribadi. Nanti kami persilahkan ya. Kami persilakan kalau ini secara sebagai organisasi ya kita sudah menyampaikan, namun secara pribadi kita tentu semua sesuai dengan kemampuan kita bersama ya, sesuai dengan kekuatan kemampuan masing-masing. Monggo kita bersama-sama di bulan yang penuh berkah ini kita ikut andil, ikut berpartisipasi, ikut mensukseskan program wakaf yang telah kita luncurkan bersama-sama. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan meridhoinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kami sebagai Yayasan Lentera Insan Nusantara Kaukab menerima atas bantuan yang diberikan oleh komite, semoga menjadi amal jariah kita bersama. Terima kasih. Sallu ala Muhammad. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah itu adalah wakaf yang diberikan dari komite madrasah, dan selanjutnya yang ketiga adalah wakaf yang diberikan dari Dewan Guru. Dalam hal ini diwakili oleh Ustadz Lutfi kepada Ustadz As'ad. Kepada Ustadz Lutfi kami persilahkan. Ustadz Lutfi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lutfi Maulana atas nama perwakilan dari Dewan Guru Pondok Pesantren Tahfidz Al-Kaukab menyerahkan secara simbolis donasi wakaf untuk pembangunan Masjid Al-Buruj lantai 2. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin. Semoga Allah memudahkan dan meridhoi upaya pembangunan untuk pendidikan di Pesantren Al-Kaukab. Semoga Allah lancarkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan jazakumullah khair kepada para asatid wal asatidah dan seluruh para karyawan yang telah mendonasikan wakaf bantuannya kepada kami, dan kami alhamdulillah akan merealisasikannya dengan sebaik-baiknya. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Baik, aplaus yang meriah untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan menyaksikan pemutaran video gerakan wakaf. Kepada tim kami persilahkan. أتينا وفودا إلى المسجد صغارا كبارا لكي نهتدي فزدنا إلهي هدى وتقى وحبا وشوقا إلى أحمد. أتينا لنحفظ آية الكتاب ففيه الهداية فيه الصواب. أتينا لنقرأ هدي النبي وسيرته وحكايا الصحاب وسيرة
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ma ba'd. Yang kami muliakan para wali santri, segenap muslimin muslimat, muhsinin dan muhsinat, para dermawan yang dirahmati Allah Ta'ala. Izinkan kami atas nama pengasuh dan keluarga besar Sivitas Pesantren Tahfidz Al-Kaukab Bogor menyampaikan selamat menunaikan ibadah Syam Ramadan 1446 Hijriah dengan harapan dan doa semoga amal ibadah kita diterima dan diberikan pahala yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para wali santri, muhsinin dan dermawan muslim dimanapun berada, kami saat ini sedang mengupayakan penyelesaian pembangunan Masjid Al-Buruj Pesantren Tahfidz Al-Kaukab untuk lantai 2 yang insya Allah rencana pembiayaan diperkirakan membutuhkan dana sekitar 3 miliar. Dan karena itulah kami mengajak sekaligus juga menghimbau kepada para wali santri, pun juga kami bermohon kepada para muhsinin dan donatur, para donatur muslim, kiranya berkenan membantu dan menyisihkan sebagian hartanya untuk mewakafkan, menginfakkan atau menunaikan zakatnya untuk pembangunan Masjid Al-Buruj Pesantren Tahfidz Al-Kaukab ini. Kami sengaja mengambil momentum peluncuran wakaf, infak dan zakat ini di bulan Ramadan, bulan yang agung, bulan yang suci, oleh karena banyak sekali hadis dan penjelasan riwayat memberikan pelajaran kepada kita, memberikan maklumat kepada kita bahwa sebaik-baik sedekah, sebaik-baik infak dan wakaf adalah di bulan suci Ramadan. Dan juga diriwayatkan baginda Rasul adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi saat-saat berada di bulan suci Ramadan. Karenanya kepada para wali santri dan segenap donatur, sungguh kami mengajak kepada kita semua menambahkan amal jariah kita di bulan suci Ramadan dengan bersama-sama menyisihkan rezekinya untuk wakaf, infak, sedekah ataupun menunaikan zakat guna merampungkan pembangunan Masjid Al-Buruj Pesantren Tahfidz Al-Kaukab ini. Sungguh kami sangat mengharapkan kepada segenap wali santri dan para muhsinin, para donatur muslim, kiranya memberikan perhatian dan kepeduliannya untuk hajat penyelesaian pembangunan Masjid Al-Buruj ini. Dan kalaulah misalnya pelaksanaan infak maupun wakaf kita ditunaikan setelah Ramadan, maka sebaiknya mari kita niatkan di bulan yang suci ini apa yang sudah kita lakukan itu kita mulai sebagiannya di bulan suci Ramadan ini supaya mendapatkan kemuliaan dan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Ta'ala. Kami yakin seluruh infak, donasi dari para muhsinin, para wali santri akan menjadi amal jariah yang terbaik dan pada saatnya diberikan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian dan juga partisipasinya, dan kami sekali lagi menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada segenap wali santri maupun para donatur, para muhsinin atas segala sumbangsih sekaligus amal jariahnya untuk pesantren dan pembangunan Masjid Al-Kaukab ini. Wal afu minkum wa dumtum fil khairi wal afiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
فوق الثرى صفوفا صفوفا وراء الإمام جميعا نكبر. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian tadi video tentang ikrar wakaf, program wakaf yang ada. Dan melalui program kajian bulanan taklim ini, kami mengajak kepada Bapak Ibu untuk menyisihkan rezeki Bapak Ibu di bulan suci Ramadan ini.